Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'udzubillah jalsatan mithla ma nawa wa abruna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahumma yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatin salihah. Annallaha al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صديق الأقوال والكلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد يوم بعث الناس شافعنا. محمد نوره الهادي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala 'alaina al-Qur'ana al-Karima la raiba fihi hudan lil muttaqin. Walladzi arsala rasulahu habibana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna 'uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidzah, para ustadzah, segenap muallimin muallimat, wa bil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, seluruhnya yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia Masjid Baitur Rahman, dengan segala kebaikan, solehan dan ibadah-ibadah kita. Insyaallah kita semua hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya, hidayah-hidayahnya. Kita mensyukuri segala kasih dan sayangnya, syukuri segala hidayah dan bimbingannya. Pagi hari ini atas anugerahnya kita semua berada di salah satu rumah rahmatnya Masjid Baitur Rahman yang kita makmurkan setiap saat dengan segala bentuk ibadah kita. Pagi hari ini dengan penuh kenikmatan Allah rezekikan kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita melanjutkannya dengan ta'lim sebagian daripada mudahwah kita di masjid ini, istiqamah kita di setiap hari ini, pagi hari Ahad subuh. Semua itu anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, dan terbukti pagi hari ini syukur kita kepada hadirnya kita di masjid ini, mensyukuri nikmat sehat kita, mensyukuri nikmat sempat kita. Semoga saja semua syukur kita, ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai mukadimah sebelum mengkaji kitab fikih kita, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah mulai daripada 200 ayat 246 dan seterusnya, satu kisah cerita Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kisah yang sering kita dengar, tentara Talut, Talut dan Jalut, tentang Talut dan Jalut. Mari kita mengkaji sedikit barangkali Allah alam yang sepertinya dalam ayat ini ada begitu sangat masuk dengan relevansinya ayat ini dengan saat-saat kita sekarang. Kisah yang pernah terjadi pada saat itu di Bani Israel.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bizzalimin. Dan seterusnya ayatnya dengan waktunya insyaallah. Dan kalau kisah Talut Jalut ini diselesaikan ya 2 halaman sampai ayat 252. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat, memperhatikan ilal mala'i, terhadap pembesar-pembesar min Bani Israil, dari kaum Bani Israil, min ba'di Musa, dari setelah Nabi Musa, bahkan setelah Allah Harun alaihissalam. Pembesar-pembesar Bani Israil ini qalu, mereka mengatakan li nabiyyin, kepada seorang nabi, tapi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, yang di dalam tafsirnya nabi di sini Samuel. Jadi ada nabi yang tidak masuk kepada urutan 25 rasul yang wajib kita hafal ya, kita ketahui. Sedangkan rasul itu 313. Nah, ini termasuk salah satunya Samuel. Ada Samuel, ada Samuel. Ya, kalau di dalam Al-Quran yang disebut itu Imran, ada Luqman, ya, itu tidak termasuk kepada 25 rasul. Tapi beliau rasul. Mereka itu rasul Allah. Nah, ini Samuel. Ini seorang nabi di Bani Israel setelah Nabi Musa. Nah, pembesar Bani Israel ini, pemimpin Bani Israel ini mengatakan kepada nabi mereka, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai nabi, wahai Samuel, angkatlah kepada kami, utuslah untuk kami raja, seorang raja, yang dengan seorang raja ini atau panglima perang disuruh angkat seorang panglima perang. Malikan itu raja. Nuqatil fi sabilillah, yang dengannya kami bisa berperang di jalan Allah. Wah, ini permintaannya luar biasa ya, mulia sekali permintaannya Pak. Supaya mereka mempunyai seorang panglima perang yang tangguh ya, supaya mereka bisa membela nama Allah. Nuqatil fi sabilillah. Qala, berkatalah nabi mereka, Nabi Samuel ini berkata, disebut Nabi Samuel itu kayaknya nggak umum ya. Dia kayak nggak umum. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu biasa ya. Ada masuk 25 rasul itu. Ya. Tapi kalau Nabi Samuel, Nabi Imran, Nabi Luqman, ya nggak biasa. Tapi memang mereka rasul, bukan cuma nabi, tapi rasul. Akhirnya Samuel ini mengatakan, setelah mereka menuntut mengangkat agar mereka seorang raja bisa berperang bisa sendirilah, ya akhirnya Samuel menjawab, qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mungkinkah kalian, apa betul permintaan kalian itu, in kutiba alaikumul qital, kalau betul-betul diwajibkan perang, kalau betul-betul diwajibkan perang, alla tuqatilu, jangan-jangan kalian tidak mau perang. Nah, ini kata Samuel masih
bertanya untuk meyakinkan dengan pernikahan itu. Jawaban mereka, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana kita tidak bisa berperang di jalan Allah? Wahai Syuaib, bagaimana kita tidak berangkat perang di jalan Allah? Ya, wa qad ukhrijna min diyarina. Kami ini sudah terusir dari kampung halaman kami. Mereka diusir. Ya, oleh musuh-musuh Allah tentunya. Wa abnaina, dan mereka kami diusir atau mereka dipisahkan dengan anak-anak kami. Ya, namanya diusir di kampung halaman yang berpisah dengan anak-anaknya. Sekarang kan banyak terjadi ya. Ya, dari mana itu Pak? Dari apa suku ya? Yang kaum muslimin tentunya orang-orang beriman kepada Allah. Rohingya ya, itu diusir. Ya, dan itu tidak mustahil terjadi di negara kita suatu saat. Suatu saat, wallahu a'lam. Ya, barangkali kita sudah menyaksikan di alam kubur. Nah, anak kita, cucu kita. Ya, nasibnya masjid ini suatu saat seperti apa? Masjid-masjid yang banyak di negara kita. Bagaimana kalau diangkat seorang raja, seorang panglima perang? Bagaimana kami tidak berangkat berperang? Wahai Syuaib, kami sudah berpisah dengan anak-anak kami sudah terusir. Ya. Falamma, apa yang terjadi di sini? Falamma kutiba alaihimul kitab tawallaw illa qalilan minhum. Ini yang terjadi, Pak. Maka setelah betul-betul dibuktikan dengan wajibnya perang, Allah betul mewajibkan perang. Kutiba alaihimul kitab. Kutiba artinya wajib alaihim, wajib. Tawallaw, mereka berbalik. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja. Nah, ini menunjukkan ayat ini ya untuk orang menepati janji itu memang sedikit, Pak. Yang lebih banyak itu biasanya ingkar janji. Mereka janjikan asal diangkat seorang panglima perang mau taat. Nah, tapi ternyata ketika benar diwajibkan, ini dia tawallaw illa qalilan, sedikit saja yang taat. Ya artinya orang taat dengan yang tidak taat itu lebih banyak yang tidak taat. Ya orang menepati janji dan ingkar janji itu lebih banyak yang ingkar janji. Yang artinya lagi orang yang munafik dengan yang selamat dari munafik yang saleh lebih banyak yang munafik. Jadi ayat ini menunjukkan demikian. Oleh karena kita kaum muslimin baik terus kita berhati-hati. Pak saudara sekalian ya. Kemudian ayat berikutnya. Wa qala lahum nabiyyuhum. Tidak ada Al-Qur'an yang boleh dibuka. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Wa qala lahum nabiyyuhum, akhirnya nabi mereka itu berkata, sudah melihat gerakan ya keadaan kaumnya semacam itu, ini kok begini ternyata. Mereka beliau mengatakan, Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sekarang telah benar-benar diangkat seorang raja di tengah-tengah kalian, Talut. Talut yang diangkat. Malika, dia menjadi raja kalian. Apa yang terjadi dalam ayat ini diceritakan? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Akhirnya mereka mengatakan anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana Talut bisa menjadi raja kami? Wahai Syuaib, loh kok Talut yang diangkat? Kok Talut yang jadi raja, yang jadi panglima perang? Kok dia? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, sedangkan kami lebih berhak. Ada nggak kira-kira tuntutan semacam ini? Kok dia yang diangkat? Kok dia yang terpilih? Kami, kelompok kami lebih berhak. Ini sebentar lagi ini akan ya di tengah-tengah kita
yang seharusnya dari kelompoknya. Nah ini pernah terjadi di Bani Israel. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhum. Kami lebih berhak menjadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Sedangkan Talut itu tidak dikaruniai rezeki yang luas, dia miskin. Sedangkan pembesar Bani Israel, dia jelas kaya raya. Ya kenapa kok diangkatnya dari kalangan orang-orang miskin? Ya, jadi kalau suatu saat, kapan saja atau mungkin sudah pernah semacam itu, ya ini kisahnya. Apa nanti barangkali Allah. Ya, sedang mereka itu ya tadi dikatakan qalilan min, hanya sedikit di tengah-tengah mereka itu. Yang mereka taat, yang mereka nurut, yang mereka tidak munafik itu sedikit. Yang ada itu hasud, yang ada zalim, yang ada yang banyak tomak. Nah ini hati-hati, nanti mungkin kita bisa membahasnya secara khusus. Ya, orang hasud dan tomak ini sebentar lagi akan berseliweran di tengah-tengah kita. Apa berseliweran itu? Berkeliaran ya. Berkeliaran di tengah-tengah kita orang hasud, orang tomak. Biasanya kalau udah hasud ya itu berawal dari tomak. Orang kalau udah tomak ya hasud, tamak ya, bahasa kita tamak. Loba ya, tamak. Orang tamak itu hasud biasanya. Nggak peduli orang lain itu tersiksa atau tidak. Yang penting kemauannya berhasil. Jangan-jangan sebentar lagi begini nih, yaitu berkeliaran di tengah-tengah kita. Berhati-hati. Tidak pantas kita banyak mengkajinya pada tahun 2003 ini Pak. Ibu rahimahumullah. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia miskin. Dia tidak punya harta banyak. Qala, Nabi Syawal ini mengatakan, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basratan fil ilmi wal jism. Masih dijawab, Inna Allah astafahu. Sesungguhnya Allah telah memilih dia. Talut ini menjadi raja tadi. Alaikum untuk kalian. Wa zadahu basratan fil ilmi, dan dia ditambah terus oleh Allah keluasan ilmunya. Wal jism, jism itu tubuhnya. Jadi Talut ini kekar ya. Dia punya tubuh yang kekar dan ilmunya luas. Wa zadahu basratan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Sedangkan Allah bisa mendatangkan kerajaan itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang diangkat menjadi pemimpin siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Tapi dengan demikian tidak berarti kita terus tidak ada ikhtiar, tidak ada perjuangan. Tidak. Justru kalau kita membahas tentang sabar itu, gigihnya kita berjuang itu memang betul-betul harus didahulukan. Kita memang tidak tahu takdir Allah siapa yang akan diangkat nanti, betul? Tidak tahu Pak. Yang akan menjadi pemimpin kita, menjadi pembesar, menjadi sama seperti pada kaum Bani Israel ini, tidak ada yang tahu sebelumnya. Tetapi kalau kita dengan ikhtiar dan usaha dengan jihad, ya tidak mustahil Mas ya. Ada dalam ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi, ya nanti yang mengangkat apa yang tinggi yang diangkat itu adalah orang-orang munafik kalau hamba-hamba salehnya tidak berikhtiar. Wallahu wasi'un alim, sedangkan Allah ilmunya maha luas. Ayat berikutnya, wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah nabi mereka, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Inna ayata mulki, sesungguhnya tanda-tanda kerajaan dia, si Talut ini menjadi raja, kata Syawal, kata nabinya, an ya'tiyakumut tabut, akan datang kepada kalian nanti tabut. Tabut itu suatu peti yang di dalamnya ada sakinah. Ya, fihi sakinah, sakinah itu artinya ketentraman.
dalam peti itu ada ketentraman hidup. Ya, banyak kalau dalam tafsirnya itu tabut itu maknanya banyak ya. Pokoknya suatu tempat. Ya, katakanlah peti, di dalam peti itu ada sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan di situ ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada seberkas peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, sakinah ini maknanya luas. Masanya di dalam peti ini ada ketenangan dalam kehidupan. Ya iya, kalau misalnya petinya gede kemudian isinya duit, ya bikin tenang juga sih. Betul tidak? Bikin tenang, tapi tidak setenang yang peninggalan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel itu. Sakinah itu di sini adalah kitab Taurat peninggalan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau kitab Taurat ini dikaji, dibaca, dikaji, diikuti, diamalkan, jelas kehidupan akan tenang. Nah, itu tabut pada saat itu Bani Israel. Nah, tabut kita sekarang apa? Tabut kita ini Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada sakinah, ada ketentraman hidup. Siapapun manusianya, hanya manusia-manusia yang tidak paham saja dengan Al-Quran yang tidak suka. Tabut kita, sakinah kita itu berada di Al-Quran. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan ketentraman itu, dan tidak akan turun ketentraman itu begitu saja, karena lewat Al-Quran. Ya, seperti kita semua ya, karena kita ini ahli Al-Quran, kita iman terhadap Al-Quran. InsyaAllah sakinah akan selalu berada pada kita, ketentraman itu akan selalu berada pada kita. Fihi sakinatun min rabbikum. Wa alu Harun tahmiluhul malaikah, yang tabut itu dibawa oleh malaikat. Kalau dalam tafsirnya diceritakan itu oleh Talut ini dikumpulkan, Bani Israel ini dikumpulkan, termasuk pembesar Bani Israel dikumpulkan. Ayo kumpul, kita akan menerima tabut. Ya, tabut akan datang kepada kita, ketenangan akan datang. Mau dikasih tahu begitu ya, benar sekali. Kumpul semuanya, banyak sekali yang kumpul. Ketika banyak berkumpul, ditunggulah tabut ini gak datang-datang. Mana katanya tabut benar? Wah, itu dicaci maki ya, luar biasa. Ya sebagaimana Nabi. Coba Nabi turun dari Isra Mi'raj, dikumpulkan di Jabal Qubais, ya dicaci maki. Nabi bercerita tentang hal-hal gaib aneh yang susah diterima oleh akal manusia biasa. Nah ini kepada Talut ini semacam ini. Tapi ternyata tahmiluhul malaikah, datang juga akhirnya dan tidak tanggung-tanggung, dipikul, dibawa oleh malaikat. Tahmiluhul malaikah. Ya, insyaallah kita membayangkan ya, ketika tabut ini datang, ya, malaikat menjelma seperti manusia. Ternyata itu malaikat yang membawa, dan itu diserahkan kepada Talut. Oleh yang membawa, malaikat ini yang membawanya itu diserahkan kepada Talut. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya demikian itu merupakan tanda bukti kekuasaan Allah dan kehendaknya kepada orang-orang yang beriman. Falamma fasala Talut bil junudi, maka setelah Talut ini berangkat bersama para tentaranya, qala innallaha mubtaliikum binahar. Kata Talut, kita akan berangkat, kita akan pergi berperang, ya, akan berhadapan dengan tentara Jalut dan tentaranya. Tapi kalian nanti akan diuji dengan sungai. Nah ini Pak, jadi dalam perjalanan itu ada sungai. Kalian akan diuji dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni.
siapa yang minum bukan golonganku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Tapi kalau tidak mau meminumnya, sebenarnya yat'am itu makan. Tapi makan di sini ya minum yang banyak air ya. Jadi siapa yang minum bukan golonganku, tapi siapa yang tidak meminumnya maka dialah golonganku. Illa man yaqtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali minumnya itu hanya segenggam tangan aja. Jadi hanya hidup dengan tangannya itu boleh. Tapi apa yang terjadi? Itu ujian sebenarnya. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ketemu lagi dengan kalimat qalilan minhum. Ternyata banyak sekali yang meminumnya. Menurut suatu kisah tafsirnya itu kurang lebih 4.000 pasukan Talut ini. Sedangkan Jalut itu sekitar 10.000. Dia tidak imbang. Ya, pasukan Talut ini cuma sekitar 4.000. Ternyata itu masyaribu minhu. Ya coba bayangkan pergi jauh, panas, ya dia mempunyai kendaraan banyak ini, tentu haus ketika melewati sungai. Bagaimana nggak minum? Dalam keadaan seperti itu, air di situ. Ya inilah ujian. Mubtalikum binaha. Ya maknanya lagi kepada kita orang yang hidup, kita hidup di dunia ini, coba ibtilah itu bala macam-macam. Malah kadang-kadang tidak masuk akal bala itu. Coba kita berapa banyak perintah-perintah Allah itu yang tidak masuk akal. Kenapa perintahnya kayak begitu? Ya? Coba lihat dalam haji dengan ihram, disuruhnya berpakaian semacam itu. Kenapa kalau pakainya biasa saja? Kan kita maunya begitu. Sampai pada berjahit aja nggak boleh. Apa kira-kira bahayanya kalau pakai yang berjahit? Ya ujian dalam perintah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh menutup kepala. Apa bahayanya nggak boleh pakai peci itu? Ya, nggak boleh menutup wajah laki perempuan. Perempuan yang biasa bercadar itu kalau tawaf dibuka. Ya. Jadi banyak sekali tuh ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak masuk akal. Masa ini kalian nanti akan diuji dengan sungai. Siapa yang minum bukan golonganku, tapi kalau tidak meminumnya itulah golonganku. Bayangkan haus. Tapi ternyata akhirnya itu yang terjadi. Sedikit saja yang tidak minum. Ya. Qalu falamma jawazahu huwa, maka setelah Talut dan tentaranya ini melewati, sudah menyeberangi sungai itu, qala walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman dengannya, qalu, mereka masih ada yang mengatakan, khususnya mereka yang banyak minum tadi itu. Mereka yang banyak minumnya itu, ya terjadi pada mereka ya lemah sudah mereka. Kan memang begitu, Bang. Katanya secara medis pun itu ditemukan orang kalau dalam keadaan stres atau mungkin sedang itu sudah jangan minum, Pak. Artinya maksudnya jangan banyak-banyak minum. Kalau mungkin sedikit gak apa-apa. Misalnya orang kecelakaan lagi dia pingsan atau sebagainya, itu kemudian siuman dia mensuruh minum. Katanya semacam itu, Pak. Ya. Karena kekuatan itu akan hilang. Kekuatan akan ya kita lihat saja kalau lagi lapar kemudian makan langsung kenyang, minum kok kenyang, gimana itu badan? Ya lemah ya. Iya, mungkin itu. Jadi akhirnya Talut ini karena dia punya ilmu yang sangat luas, tahu dalam hal demikian, yaitu ya akhirnya nggak boleh minum. Kalau minum nanti akan hilang kekuatannya. Ternyata betul qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Oh, hari ini kita balik. Jangan coba-coba kita lanjut menyerang tentara Talut, tentara Jalut. La taqata lana al-yawma, tidak akan ada kemampuan bagi kita hari ini. Itu karena orang-orang yang melanggar tadi, melemahkan sahabat-sahabatnya yang tetap kuat ingin berperang. Nah, inilah kadang-kadang terjadi dalam kehidupan. Kalau ada orang memperjuangkan kebaikan di mana saja, di masjid, di luar masjid, kadang-kadang muncul orang-orang yang melemahkan perjuangan kita. Betul? Muncul banyak sekali alasan dan dalil-dalilnya. Ya ini terjadi kepada tentara Talut di Bani Israel.
Kemudian Allah bercerita, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Tapi ternyata orang-orang yang keyakinan dan keimanan yang tinggi akan berjumpa dengan Allah. Nah, ini yang patut kita teladani ya, ya, ada tentara yang Talut ini yang keimanannya tinggi kepada Allah, termasuk diantaranya Nabi Daud. Jadi pada saat itu Nabi Daud ini yang belum nabi dan masih menjadi tentaranya Talut. Ya. Nabi Daud, beliau dan orang-orang yang beriman tadi berkata, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kata mereka dengan keyakinan yang tinggi, ya, tidak mengapa kita jangan sampai lemah, mari kita maju terus, pantang mundur, pantang menyerah. Kata mereka, lihat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak dari kelompok-kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Berapa banyak dari kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar. Biidznillah, dengan izin Allah. Nah, barangkali ini Pak prinsip kita itu, memperjuangkan agama ini, memperjuangkan yang hak itu harus begitu, pantang mundur, pantang menyerah. Dan ingat, kelompok kecil tidak mustahil. Kalau kita kaum muslimin barangkali memang banyak, iya, kelompoknya sih banyak, tapi kekuatannya tidak besar. Betul. Iya, mereka mungkin di negara kita ini ya kelompoknya kecil tapi kekuatannya besar. Lihat ayat Allah. Jangan kendor kita. Kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar dengan izin Allah. Cuma syaratnya izin Allah ini tidak turun begitu saja. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar. Nah, ini tuntutan kita ke depan tahun 2023. Tentu kesabaran kita seperti apa? Ya. Ya. Wallahu ma'as sabirin. Nah, kemudian ada ijazah doa di sini. Sudah biasa berdoa para kalian. Silakan lanjutkan sebanyak mungkin. Seorang imam sangat pantas di tahun 2003 ini banyak membaca doa demikian. Doa demikian supaya diaminkan sekian banyak jamaah. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Maka setelah Talut ini betul-betul menyerang Jalut dan tentaranya itu yang besar itu, kalau mereka berkata, mereka berdoa kepada Allah. Terus menerus doa itu dilantunkan oleh mereka, memohon kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkan kepada kami, anugerahkan kepada kami kesabaran yang tinggi. Dan jadinya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Makanya doa Nabi Daud, ini doanya Nabi Daud. Doa Nabi Daud dengan sahabat-sahabat yang lain yang tinggi keimanannya akan berjumpa dengan Allah. Ini doanya. Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah anugerahkan kepada kami kesabaran yang tinggi. Tuangkan dalam diri kami ya Allah kesabaran yang tinggi. Sabar itu jihad, sabar itu berjuang, sabar itu pantang menyerah. Ya, sabar itu ikhtiar, usaha dan seterusnya. Nah, sabar. Kemudian yang kedua, kunci Allah bersama mereka sabar. Kunci kemenangan itu sabar. Kemudian yang kedua, ya, wa tsabbit aqdamana. Kuatkan langkah kaki kami ya Allah. Kuatkan langkah kaki kami ya Allah. Ya, orang berperang memang perlu kekuatan langkah kakinya, kaki tangan perlu kekuatan. Nah, ini yang diminta. Tetapi aqdamana, tsabbit aqdamana itu kekuatan melangkah ini sebenarnya bukan melangkah kaki saja, tapi melangkah dalam kehidupan. Sabar juga dalam kehidupan, melangkah dalam kehidupan. Kita kan melangkah terus hidup ini. Hadirin berkumpul. Iya, kalau tidak kuat langkah kita, ya akan salah nanti langkah kita itu. Menetapkan sesuatu salah,
ya kan, menghukumi sesuatu salah. Ini langkah-langkah yang tidak teguh, yang tidak kuat. Ya, mendukung sesuatu salah. Ya, pilihan-pilihan kita jadi salah ini sangat penting buat tabbit aqdamana. Kemudian langkah kaki itu pun akan terganggu, bahkan bisa tidak berhasil apa-apa langkah itu kalau tidak selamat dari ulah dan makar orang-orang kafir dan saudara-saudaranya, munafik, zalim, syirik dan seterusnya, musyrik. Ya, itu tidak akan pernah berhasil, Pak. Kesabaran kita pun akan terusik, bahkan tidak menunjukkan hasil barangkali kalau ternyata orang kafir itu terus berulah. Makanya permintaan yang ketiga di sini, wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah terhadap kaum-kaum kafir. Makanya tiga permintaan itu luar biasa. Pantas sekali kita banyak berdoa ini. Insyaallah sudah hafal ini karena singkat, pendek dan biasa dibaca ya. Ya Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mari kita baca 3 kali. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Ini hadirin rahmatullah. Ada yang bikin ya sempit, begah hati kita ini ya ulah-ulah kaum kafir ini. Betul tidak? Iya, kalau sudah mereka baru, sedangkan ya di mana-mana ya dunia ini ada. Nah ini nanti yang saya katakan tadi akan berseliweran di sekitar kita, berkeliaran di sekitar kita nanti. Makanya doa ini senjata luar biasa. Kalau Allah berikan kita kesabaran, aman. Kalau Allah kuatkan langkah-langkah kaki dan kehidupan kita, aman. Kalau Allah tutup mata mereka, makanya kalau Syekh Abdul Al-Maliki itu pada saatnya sudah sekian tahun 85-an ya pernah saya jumpai beliau itu mengijazahkan doa Hizbun Nasr ya. Ya, Hizbun Nasr itu berdoa kepada Allah supaya makan mereka itu justru mereka terperosok pada makannya sendiri, terperosok pada perangkapnya sendiri, dan orang-orang kafir itu akan terus memasang perangkap supaya kita ya terjerembab di perangkap itu, masuk di perangkap itu, ketangkap kita gitu ya. Ya syaitan, mereka musuh-musuh Allah, itu tidak akan semacam itu. Makanya di sana ada doa, Allahumma bihamdika ya ain shad ikfina hammal aida wa laqih murada waj'alhum li kulli habibin fida wasallid alaihim ajilan ni'mati fil yawmi wal ghada. Hari ini dan besok seterusnya ya Allah, sempitkan usaha mereka. Begitu kita minta kepada Allah. Artinya makan mereka itu ya Allah. Iya kan? Makanya doa ya saya pernah sampaikan sebelumnya pada saat itu Allah alam sudah mulai diamalkan atau tidak. Itu sepantasnya khotib Jumat itu ya. Allahumma aslih man fi salahihi salahul mu'minin. Saya sudah mengkajinya beberapa hari sebelumnya. Ya Allah, perbaikilah siapapun yang dengan baiknya orang ini akan menjadi kebaikan kaum muslimin. Maslahatkanlah siapapun, solehkanlah siapapun yang dengan kesolehan orang ini akan menjadi maslahat kaum muslimin. Satu itu yang diminta. Jadi semua siapapun orang kafir hari ini supaya beriman kepada Allah menjadi hamba soleh. Akhirnya kemaslahatan kaum muslimin jadi kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Kemudian permintaan yang kedua, kalau mereka tidak mau soleh,
masih saja dengan hasud zalimnya. Permintaannya kedua, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul mu'minin. Binasakan ya Allah. Itu permintaan kita. Hancurkan ya Allah. Ya. Siapa saja orang yang dengan hancurnya orang ini akan menjadi kemaslahatan kepada kaum muslimin. Karena kalau dia tidak hancur, maka dia akan selalu bakar setiap saat. Itu yang kita minta. Makanya doa ini luar biasa. Kita sudah lembut, sudah halus, betul tidak? Kita sudah lembut minta kebaikan kepada mereka, keselamatan kepada mereka, hidayah, ya supaya mereka soleh. Kita minta pertama. Tapi kalau tidak kena, ya diajak, diminta obat dan sebagainya nggak bisa. Ya ulama akan sudah menyampaikan, mereka kerjasama di mana negara kita ini yang tidak tahu adanya ulama yang berdakwah ikhlas sekarang ini. Ya sudah, Allah mengambil binasakan mereka ya Allah. Nah, kalau dia tidak binasa, bahaya kaum muslimin. Islam akan berbahaya. Hadirin Allah. Kalau dalam izin itu sampai Allahumma arsilin adab ilaihim. Ya Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq. Mazzaqtahu li a'daika intisaran li anbiya'ika wa awliyaika. Ya Allah, robeklah kekuatan mereka itu. Ya itu kali ini kalau didengar oleh orang-orang yang mungkin dia hasut tadi ya, saya ngomong begini ini diedit Pak. Nah ini kan ada rekamannya. Iya, ini YouTube apa tidak? Nanti diedit Pak. Cuma begini Pak. Akhirnya banyak orang buruk sangka dengan Islam. Lihat itu ustaz-ustaz kalau ngomong, nah gitu kan? Karena dia potong aja. Ya hancurkan mereka, cuma di situ aja. Masa doa kayak begitu? Iya, makanya jangan suka ngedit-ngedit yang seperti itu. Wow, itu kerjaan orang munafik. Iya, kalau dipotong-potong sepotong itu akhirnya orang itu jadi rusak. Hati-hati. Dan kita kalau ketemu yang semacam itu tabayyun dulu Pak. Cari kejelasannya, betul tidak? Cari lengkapnya dia berkata seperti apa. Ya, zamannya kita sudah semacam itu. Kalau di mana Allah arsilil adzab ilaihim, kirimkan azab buat mereka ya Allah, biar mereka hancur sehancur-hancurnya ya Allah. Ya, arsilil adzab ilaihim, Allahumma akhrijhum an dairatil hilmi, usir mereka dari tempat-tempat amannya. Wah, kan sadis ini doa seperti ini Pak. Ya, ini dijazakan oleh kaum muslimin. Kalau melihat situasi sudah genting, sudah mencekam, ini doa ini diijazahkan para ulama. Bahkan wajib hukumnya, karena ini bagian daripada ikhtiar dan permohonan doa. Iya, ya. Nah ini doa Nabi Allah Daud pada saat itu bersama ya sahabat yang lain, tentara yang lain. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum bi'idznillah. Maka akhirnya ya Talut bersama tentaranya bisa memenangkan peperangan itu. Masya Allah, bayangkan dengan jumlah yang tidak seimbang. Ternyata betul janji Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran mereka. Wa qatala Daud Jaluta. Akhirnya Nabi Daudlah yang berhasil membunuh Jalut. Kekuatannya seperti apa Jalut ya? Jadi kawalnya dengan kekuatan seperti apa supaya aman, supaya dia tidak terbunuh. Tapi ternyata Daud alaihissalam itu bisa membunuhnya. Nah, ini padahal kekuatannya kecil, rombongan lebih kecil. Makanya kita jangan khawatir, mari kita yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tadi. Sahabat ya kita berdoa. Ya. Akhirnya wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah datangkan kepada Nabi Daud al-mulk, kerajaan. Talut ini menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud menjadi raja. Wal hikmah, dan Allah datangkan hikmah. Hikmah itu artinya ya ilmu-ilmu yang didatangkan oleh Allah yang sangat luas. Ya, Nabi Daud itu diberikan
Ya Nabi Daud itu ya suaranya itu menjadi mukjizat. Suara Nabi Daud, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Ya, kalau Nabi Daud membaca syair-syair pujaan kepada Allah dalam kitab Zabur itu, ya, beliau membacanya itu angin itu berhenti bertiup mendengarkan. Begitu dikatakan air sungai mengalir berhenti mendengarkan suaranya. Allah ya Allah Daud alaihissalam akhirnya dia menjadi seorang nabi dan raja. Hadirin Allah, ini habis waktunya sudah ya. Ya Allah ya saya ingin menuntaskan. Oh ya berikutnya Allah mungkin dalam kajian yang lain bahwa Allah binasa ba'dhum bi ba'din. Jadi ini ayat berikutnya ini singkat tapi membahas tentang pentingnya kita menjadi hamba saleh. Ya mungkin saya cukupkan sekian Pak ya. Mohon maaf lagi fikihnya tak lanjut lagi ya. Ini sudah masuk isyraq ya. Sudah masuk isyraq. Masih belum? Ya, sudah masuk isyraq ya. Allah alam silakan kalau ada tambahan pertanyaan dan sebagainya di luar pembahasan ini yang mungkin pertanyaannya nuansa fikih dan sebagainya. Kalau saya lanjutkan fikih agak panjang hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan kalau ada tambahan. Dan pertanyaannya, ya kalau ada mungkin bisa kita lanjut kepada fikihnya sampai jam 6 10 menit bisa ya? Mungkin cukup, terserah hadirin. Kalau cukup ya saya tutup. Kalau masih belajar kepada fikihnya ya saya lanjutkan. Atau mungkin ya kalau ada pertanyaan itu kita gunakan ya situasi sekarang ini saya banyak tidak tahu dan banyak tidak ya di medsos dan sebagainya ya seperti apa ya yang bermanfaat itu intinya ya. Karena kita masjid itu menjadi sentral ya mengurusi kehidupan kaum muslimin, bukan hanya untuk ibadah mahmud saja. Ya baik, kalau begitu saya teruskan satu hadis fikihnya yang masih berkaitan dengan adzan itu ya. Yang sebelumnya itu tentang menjawab adzan. Pentingnya menjawab adzan dan manfaatnya sudah kita kaji. Kemudian hadis berikutnya Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'alni imam qaumi. Jadikan aku sebagai imam kaumku. Diminta kepada Nabi supaya diangkat menjadi imam. Ya ini menunjukkan hadis ini ya orang minta dirinya diangkat menjadi imam, menjadi pemimpin. Tapi ini imam sholat ya dalam hadis ini masih ada kebolehannya semacam itu Pak. Kalau memang kemaslahatan dilihat dengan ya sekalipun ada hadis kata orang la tas'alil imarah itu, jangan minta menjadi pejabat. Imarah itu pejabat ya, umarah pemimpin. Jangan kau minta menjadi pemimpin, itu ada hadisnya. Nah itu maksudnya kalau diminta itu apalagi memaksa dengan tamaknya, nah, nanti akan menjadi bumerang ketika terjadi kesalahan-kesalahan atau mungkin pada kaumnya yang terjadi. Ya tapi ini maksudnya ya Utsman bin Abil As ini minta supaya dia dijadikan, diangkat oleh Nabi imam dari kaumnya. Faqala, akhirnya Nabi bersabda, anta imamuhum. Ya betul, kalian engkau imam mereka. Ya betul, dituruti oleh Nabi, diangkat. Waqtadi bi adhafihim. Tapi awas pesan Nabi. Kalau engkau menjadi pemimpin kaumnya, iqtadi bi adhafihim. Baik sholat atau di luar sholat.
harus menjaga paling dhaifnya mereka. Kau harus betul-betul melihat, memperhatikan mana di antara mereka yang dhaif, yang lemah. Nah, ini Pak ya. Jadi kalau pemimpin itu ya memang semacam itu. Orang yang lemah, jadi perhatikan, didekati mereka. Ya kayaknya selama ini sudah banyak sih ya misi pemimpin itu begitu. Betul? Ya, tapi visi dan misi itu kan bisa diubah, Pak. Buktinya seperti apa? Betul? Kalau memang dia sudah menjadi pemimpin, buktinya seperti apa? Wattakhidh mu'addinan, karena ini berkaitan dengan sholat. Jangan lupa kau nanti kalau menjadi pemimpin, jangan lupa angkatlah muadzin, cari muadzin yang bagus. La ya'khudh ala adanihi ajra, yang memang dia itu tidak minta dibayar dengan adzannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat dia. Nah, nanti ada pembahasannya. Ya, Nabi pernah bersabda begitu. Makna ijma' di talabul imamati minal khair, meminta menjadi imam itu bagian daripada kebaikan. Lima fiha min 'azimil madhubah, karena imam salat itu atau pemimpin itu memang sangat agung pahalanya. Jadi kalau dia minta, ya minta kebaikan, ya bagus. Wa qad warada fi atiyati ibadir rahman, ya ada doa di dalam Al-Quran yang disebut doanya hamba-hamba Allah yang maha penyayang di surah Al-Furqan itu ya, agak akhir itu. Alladzina wasafahumullahu fil Quran, yang Allah menceritakannya mereka itu di dalam Al-Quran. Annahum yaqulun, mereka itu berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa itu kan? Dari awalnya gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap saat kita minta itu, ya Allah, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya kalau semua berdoa semacam itu kemudian dikasih oleh Allah, kan ketakwaan itu jelas bagus, Pak. Dari sekian banyak orang yang banyak yang bertakwa kepada Allah. Ya Karim, nah ini doa dalam Al-Quran, sehingga minta menjadi pemimpin. Ya ini ayatnya. Apalagi pemimpin sholat, ya dengan kemaslahatan tadi, dengan kepantasan dan kemampuannya. Walaysa dzalika min talabir riyasah. Oh, kalau di sini dipisah. Itu bukan minta kedudukan, minta jabatan, bukan. Al-manhiyu anha. Oh, kalau di sini dipisah. Yang talabur riyasah itu memang dilarang. Jadi kalau kita melihat ada orang ini semangat sekali ingin menjadi pemimpin, malah dia minta, jangan dipilih. Tapi kalau orang itu memang diangkat, diminta, wah dia pilih dia. Boleh kita bahas begini kan? Boleh nggak? Ini ada dasar hadis dan ayat Quran. Saya tidak bicara politik dan saya tidak menyebut siapa dia, siapa mereka, betul? Silakan masing-masing dalam soal ini. Karena kita ini sudah dekat ini ya, sudah tahun baru kita ini 2023. Cuma ini kebetulan saja, saya tidak sengaja. Ya, kebetulan ketemu ayat, ya, begitu, dan ini fikihnya. Dalam ilmu fikihnya pun kebahas demikian, bahkan di bab adzan. Ya, al-manhiyu anha. Jadi kalau al-talaqur riyasah itu memang dilarang. Di anna dzalika fi riyasatid dunyawiyah. Karena kalau riyasah itu jabatan, ingin menjadi pejabat dan sebagainya, itu dunia. Dunyawiyah itu. Allati la yu'anu talibah, yang orang yang mencari riyasah itu tidak akan yu'an, tidak akan ditolong oleh Allah. Wala yastahiqu an yu'taha, dan tidak akan berhak dia diberikannya. Loh, kalau kita lihat Pak, ini bukan kata saya tidak pernah mengurang ya. La yu'anu talibuha talibaha, yang sebenarnya orang yang menuntut riyasah itu la yu'an, jangan ditolong. Wala yastahiqu an yu'taha, dia tidak berhak diberikan riyasah itu. Enggak berhak.
seorang yang pemimpin itu kalau diangkat memang bukan dia yang rakus, bukan dia yang pengen. Bahkan itu saya pernah baca itu Imam Al-Nuwas itu suatu saat ketika diangkat mau menggantikan ayahnya, jadi ayahnya itu Al-Qadhi, apa namanya? Kalau sekarang itu hakim itu apa namanya? Ya, jadi dia mahkamah. Ya, katakanlah kalau di kita ini mahkamah konstitusi, gitu ya. Wah, tinggi jabatannya. Wah, adil, ayahnya ini adil. Tapi meninggal. Begitu meninggal, orang tahu ini anaknya Imam Abu Nawas ini yang pandai, alim, ilmunya luas. Akhirnya selentingannya, wah ini akan diangkat menjadi raja, menjadi ya mahkamah konstitusi, menjadi hakimnya. Jadi hakim besar. Apa yang dia lakukan? Pura-pura seperti orang sehat akal. Saking takutnya diangkat menjadi jadi pura-pura dia seperti orang gila. Kadang-kadang berbagai kacau, takut diangkat tadi. Ya Allah, kalau beliau Abu Nawas pura-pura gila, takut diangkat. Sekarang saking pengennya diangkat seperti orang gila. Betul? Iya, kebalikannya berarti. Allah ya. Iya, kenapa tanggung jawabnya berat sekali, amanatnya di situ. Makanya pokoknya salah satunya begitu saja lah. Siapa yang kelihatan ya tamak dengan ingin menjadi pemimpin, pejabat dan sebagainya, wah udah ya sudah nggak bisa dibela ya demikian itu. Tapi kalau sudah melihat adanya kita ini mereka diangkat, beliau diangkat dan sebagainya, ya itulah alhamdulillah ini dalam kitab fikihnya. Kemudian kembali kepada adzan, la yaqut ala adzani ajra, yang tidak mengambil upah daripada adzannya itu. Sekalipun sekarang muadzin banyak orang yang bayar, betul. Di masjid-masjid itu muadzin mahal bayarannya sekarang itu, artinya gaji bulan, mereka digaji bulan. Nah ini bagaimana kalau ada semacam ini? Oh ya, kembali dulu kepada waqtadi bi ma'afihim. Tadi ada hadis ya, kalau kau jadi imam nanti perhatikan mereka makmum itu banyak yang lemah. Maka kau harus ingat itu, di belakangnya ada orang-orang lemah. Ya. Halul dhaif ra'in halul dhaif minhum. Ya, pimpinlah keadaan orang-orang yang lemah dari mereka itu. Apa itu? Fi takhfifis shalah, ringankan salatnya. Ya, salat imam, ingat di belakang ada yang lemah, dia ringankan salatnya, bacaan surahnya jangan terlalu panjang. Seperti yang tempoh hari itu Pak, ada jamaah itu mau marah-marah pertanyaannya. Saya tidak tahu Ustaz itu di mana kitabnya dan apa betul ada seperti itu. Jadi katanya dia mampir sholat zuhur masjid di pinggir jalan. Itu imamnya kata dia mungkin sepanjang surah Yasin Pak Ustaz itu imam. Lama nggak ruku-ruku. Panjang itu surahnya panjang. Ya lama-lama sih ruku. Bahkan dia terlihat katanya orang yang memang ruku duluan memisahkan diri berarti dia. Panjang, rakaat keduanya juga begitu juga. Ya ini namanya nggak mikirin yang boleh di belakang. Betul tidak? Ada orang yang buru-buru, ada yang sakit, ada yang lemah. Nah ini takfifus shalah, ma'al itmami. Ya ringankan sholat tapi tetap yang sempurna. Jangan meringankan sholat yang rusak. Ayo cepetan itu Pak. Jangan ya. Kama anna dhaif yaqtadi bi sholatik faqtadi anta aidan bi dhaffihi. Sebagaimana orang yang dhaif ini mengikuti sholatmu, maka sholatmu harus perhatian terhadap yang dhaif. Oh, masyaallah, saya membutuhkan. Ya wasluk sabilat takhfif, jalani dengan cara yang ringan. Jangan beratkan mereka. Sama pemimpin di luar sholat pun juga begitu. Pemimpin itu harus berjiwa meringankan rakyat umat. Betul tidak? Jangan seperti sekarang masih ada instansi-instansi pemerintah tertentu yang ada itu memberatkan. Padahal meringankan bisa. Betul tidak? Allah alam
masih ada atau tidak. Ya entah di mana. Ini sebenarnya jiwanya pemimpin itu semacam itu. Saya menjadi pemimpin ingin menghilangkan beban atau mungkin meringankan. Sehingga ketika mereka perlu lakukan apa yang meringankan mereka. Kalau datang satu kali bisa, kenapa suruh datang 2 kali? Ada nggak kadang-kadang? Oh ini ya Pak, Bu, ini nanti tolong balik lagi hari Senin depan. Padahal ketika selesai di hari itu bisa. Ada nggak kadang begini? Ya. Malah Senin depan datang, rupanya keinginannya belum terkabul juga. Oh ada keinginan, ada kemauan rupanya. Masih juga, oh, maaf ya Bu, ini petugasnya salah satu petugasnya ini nggak ada di hari ini. Tolong nanti balik lagi. Padahal itu sudah bohong. Hanya mencari-cari sesuatu yang diinginkan. Jangan ini yang terjadi. Bahwa kita bekerja bertugas dimanapun tidak berkah. Tidak akan ada keberkahan yang demikian itu dari pekerjaannya, dari tugasnya itu. Baik ya. Kembali lagi. Kemudian saya jadi 10 menit, 10 menit. Ini kesimpulannya. Yang pertama, at-ta'kidu 'ala al-imam bi an yu'ayya 'ala al-musallin khalfahu. Sangat kuat perintahnya kepada imam untuk memperhatikan siapa orang yang sholat di belakangnya. Yang kedua, yang bagi li kabiril qaum an yattakhidha mu'adzinan li jam'in nasi ila shalah. Sangat dianjurkan kepada pemimpin kaum untuk mengangkat seorang muadzin li jam'in nasi ila shalah, agar memudahkan orang tertarik berangkat menuju sholat berjamaah di masjid. Kalau muadzinnya enak suaranya, oh yang tadinya nggak mau wudu jadi wudu Pak. Mula-mula memang penasaran pengen tahu muadzinnya kayak siapa sih? Nah, bukan karena ibadahnya, tapi besok lusa mendengar terus nikmat semacam itu, oh mulai lunak hatinya. Begitu dengar muadzin, adzan suaranya bagus, bacaannya bagus, tertarik datang. Ini namanya diusah ila jam'un nasi ila shalah. Kemudian yang ketiga, al-mu'adzin al-ma'mur yutraku minhu an la ya'khudha ala adanihi ajra. Mu'adzin dianjurkan tidak menuntut ajra, upah. Walil ulama dzalika fi dzalika khilaf. Tapi pada para ulama dalam hal ini khilaf. Ini penting. Fadhahaba ila tafsir, ya, tafsir ada beberapa penjelasan yang luas. Fadhahaba ila tahrim Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengharamkan muadzin dibayar, dia ambil upah. Idza kana al-ajru masyrutan. Nah, tapi diharamkannya kalau upah itu menjadi syarat. Kayaknya nggak ada yang di kita ini Pak ya. Ya syaratnya itu saya mau menjadi muadzin di situ kalau saya gaji. Ya mungkin juga ada ya. Kan berarti jadi syarat itu. Ya, kalau nggak digaji jadi nggak ada dia. Jadi tidak semuanya bayaran tidak boleh. Wastadalla bi hadzal hadis, di Imam Abu Hanifah yang memberikan dalil kepada hadis ini. Wa dhahabatil Hanabilah, ulama-ulama Hambali, al-Hanabilah ila adamil jawaz, kepada tidak adanya boleh. Tidak adanya kebolehan. Berarti kalau tidak ada boleh berarti ya boleh gitu kan? Ya. In wujida mutabarri' fihi wa illa rusika min baitil mal. Kalau ketemu orang-orang dermawan dari jamaah itu yang mengumpulkan rezekinya dikhususkan diberikan kepada muadzin, boleh. Nah ini menjadi boleh. Awil wa illa rusika min baitil mal. Kalau enggak diberikan rezekinya dari baitul mal. Ya kalau tidak dari zakat. Makanya zakat besar dibahas itu. Kalau mau di sana ada besar, susah menyalurkannya, ya ke masjid-masjid muadzinnya, sampai kepada imam-imamnya, khatib-khatibnya. Ya. Nah ini kalau Imam Hambali. Wa qalu bi jawazil ji'alati alaihi. Mereka mengatakan para ulama Hanabilah dengan bolehnya menjadikan yang demikian, jadikan upah terhadap orang muadzin. Ya kalau muadzin saja boleh, apalagi imam khatib dan seterusnya. Wa aqwal Syafi'iyah,
Imam Syafi'i, asahhuha yajuzu lil imam. Sahnya, sahihnya yang sahih itu boleh. Al-yuhdiya min mali baitul mal, apalagi memang diambilkan dari harta baitul mal, wa min mali nafsi, atau memang dari harta masing-masing jamaah. Saya rasa memang begitu kan, masjid-masjid itu punya trompol kotak amal, kan memang itu yang diberdayakan, betul tidak? Dari mana itu? Ya jelas dari harta jamaah, rezeki jamaah masing-masing. Wa li ahadin nas, atau mungkin ahadin nas, ya salah seorang kaya, ada kaum muslimin yang kaya dermawan, muadzin setiap bulan tanggung jawab saya. Boleh itu Pak. Ada yang demikian ini Pak. Ada itu malah imam itu. Ya imam itu dibayar kalau imamnya saya setiap bulan. Ada yang seperti itu namanya walimani ahadin nas min ahlil mahillah wa min ghairihim min mali nafsi. Ya, yang lain seperti dari harta dirinya. Walil malikiyah, dan sekarang Imam Maliki qaulani, ada dua pendapat. Bin man'i wal jawaz, dia melarang, dia membolehkan. Wa sahha jawaz al-aqd ujrah Ibnu al-Arabi. Ibnu al-Arabi inilah yang membolehkan, membenarkan mengambil upah tadi. Yang keempat, jawazul talab bil imamah min al-khair, dibolehkan menuntut menjadi pemimpin dari kemaslahatan dan kebaikan. Kalau memang jelas-jelas akan menjadi masalah dan baik, sudah minta diangkat dan apa. Nah, baik, Allah ini ya. Satu hadis Nabi SAW karena ada yang wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين